kembali lagi bersama tutorialku. Kali ini, kita akan bahas apa itu Propangan, sebagai bagian dari Early Warning Sistem Ketahanan Pangan, dan bagaimana menggunakannya. Mari, kita simak video ini selengkapnya. Apa itu Propangan? Propangan merupakan inovasi teknologi berbasis proses, otomatisasi dan integrasi rekam data real-time, dari lapangan dan data dari stakeholder terkait. Lebih cepat, lengkap, dan komprehensif. Berbasis output, inovasi teknologi, untuk analisis prediksi situasi di masa depan, dan menyediakan informasi publik. Propangan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan prima organisasi, melalui penyediaan informasi publik terkait early warning sistem ketahanan pangan. Lalu, apa saja manfaatnya? 1. Memudahkan rekam database multifaktor nasional dan wilayah untuk series jangka panjang. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi publik. 3. Menggerakkan dinas provinsi terlibat aktif secara mandiri. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana APBN. 5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan. Dan 6. Update dan penyampaian early warning system lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Propangan, secara konsep merupakan sistem informasi yang menggabungkan neraca pangan atau prognosa pangan strategis dengan perkembangan harga. 3 elemen pokok dalam penyusunan prognosa adalah ketersediaan atau produksi maupun stok, kebutuhan atau konsumsi, dan harga. Lalu apa saja komoditas pangan yang dimaksud? Tentu saja meliputi 12 komoditas pangan strategis, yang dilihat dari skala nasional maupun wilayah atau provinsi. Dalam dashboard Propangan ini, akan menyediakan analisis, prediksi situasi, ketersediaan dan harga pangan nasional dan provinsi di masa mendatang atau beberapa waktu ke depan. Dalam hal ini proyeksi akan dilakukan sampai dengan tahun 2024. Harapannya melalui mekanisme tersebut, Propangan dapat menjadi sistem sekaligus alat deteksi dini atau early warning sistem ketahanan pangan nasional dan wilayah atau provinsi. Nah, beginilah tampilan utama dashboard untuk prognosa pangan nasional. Dalam halaman ini, Anda dapat melihat situasi pangan nasional secara periodik sesuai dengan tahun, bulan serta komoditas yang Anda pilih di bagian sebelah kiri. Selanjutnya, Anda juga bisa melihat kondisi surplus dan defisit, disparitas harga eceran dengan HET, serta masuk tahapan apa, sesuai warna dalam bagian tingkatan. Sebagai contoh, beras medium periode Juli 2021, hasil analisisnya, surplus 18,83%, disparitas harga eceran dengan HET sebesar 14,43%, seperti ditunjukkan bagian dalam bentuk tabung ini. Kemudian, skalanya berwarna kuning atau 3. Artinya, neraca surplus dengan harga di atas HET lebih dari 10%. Untuk memahami tahapan dan warnanya, Anda dapat melihat bagian gradasi warna yang ada di bagian sebelah kanan bawah. Selain itu Anda bisa melihat besar surplusnya, 553.335, begitu juga dengan total kebutuhan dan ketersediaannya. Di bagian bawah, Anda dapat melihat informasi harga komoditas di tingkat produsen, grosir, eceran dan besaran HET maupun HAP-nya. Lalu di bagian tengah, warna hitam bagian atas, merupakan proyeksi ketersediaan dan perkiraan kebutuhan tahun 2021. Garis warna biru, adalah ketersediaan, kuning, tingkat kebutuhan, garis abu, perkiraan kebutuhan, dan warna oranye merupakan proyeksi ketersediaannya. Lalu, bagian di bawahnya, adalah perkiraan harga aktual dan perkiraan harga tingkat eceran. Berikutnya, adalah dashboard untuk prognosa pangan wilayah atau provinsi. Secara umum, hampir sama, berikut tampilannya. Untuk provinsi kita dapat melihat dalam bentuk peta. Konsepnya sama, begitu juga dengan cara membaca bagian di dalam dashboardnya. Kali ini, kita ambil contoh Provinsi Jawa Timur, untuk komoditas cabai merah keriting, periode Agustus 2021. Hasil analisisnya menjelaskan, untuk cabai merah keriting kondisinya surplus 58,02%, dengan disparitas harga lebih rendah dari harga HET, atau minus 25,51%, sehingga masuk dalam tahapan warna hijau atau angka 1.
Artinya, untuk komoditas ini, neracanya surplus dengan harga di bawah HET. Total surplus mencapai 1.603, dengan tingkat kebutuhan 13.951 dan ketersediaannya 15.554. Sama seperti di tingkat nasional, Anda dapat memilih periode tahun, bulan, dan jenis komoditasnya di bagian sebelah kiri. Demikian juga di bagian tengah, Anda dapat melihat perkembangan dan proyeksi harga tingkat eceran, serta perkembangan ketersediaan dan kebutuhan dan proyeksinya. Selain melihat jenis komoditas tertentu, Anda juga dapat melihat prognosa pangan secara menyeluruh di Provinsi Jawa Timur, untuk setiap jenis komoditas pangan, tentu sesuai ketersediaan data yang ada. Selain itu, Anda dapat melihat kondisi pangan seluruh komoditas di Jawa Timur secara umum, dengan melihat bagian surplus defisit di sebelah kanan, bawah. Warna hijau menunjukkan surplus setiap komoditasnya, sebaliknya merah, defisit. Sedangkan warna lain, seperti biru, adalah angka ketersediaan dan warna oranye, merupakan tingkat kebutuhan. Kelengkapan informasi ini, tentu sangat tergantung dari ketersediaan data series yang kita miliki. Karena itu, kita harus melengkapi kebutuhan data dengan baik. Selanjutnya, karena semua informasi ini berbasis data, tentu kita harus mengetahui apa saja data series yang digunakan. Series data dalam dashboard Propangan ini, terdiri dari data harga pangan, data ketersediaan, dan data kebutuhan pangan. Data harga pangan, meliputi data harga tingkat produsen, grosir, dan harga tingkat konsumen atau eceran. Periode datanya, rata-rata nasional dan provinsi per komoditi, per bulan, dari tahun 2018 sampai 2021. Seluruh data harga, berasal dari panel harga pangan. Data ketersediaan pangan, merupakan data produksi komoditas dari dalam negeri, stok, ekspor, impor, serta perdagangan antar wilayah. Periode data, rata-rata nasional dan provinsi, per komoditi, per bulan, tahun 2018 sampai 2021. Sumber data, dari BPS, Ditjen Teknis Lingkup Kementan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Provinsi, Kemendak dan lainnya. Data kebutuhan pangan, dari angka konsumsi rumah tangga, non-rumah tangga, benih, dan tercecer. Rata-rata nasional dan provinsi, per komoditas, per bulan, tahun 2018 sampai 2021. Sumber data, BPS, Ditjen Teknis Lingkup Kementan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Provinsi, serta stakeholder lainnya. Itulah data untuk skala nasional, tentu kebutuhan data untuk wilayah atau provinsi, sedikit berbeda dari sumber datanya. Meski secara umum, jenis data yang digunakan sama, setidaknya bisa jadi acuan. Saatnya kita masuk ke dalam aplikasi Propangan. Aplikasi ini nantinya akan dapat berfungsi dan bermanfaat maksimal jika teman provinsi aktif untuk mengisi dan mengupdate-nya secara periodik dan berkelanjutan. Langkah awal agar Anda dapat menggunakan aplikasi ini adalah dengan mendownload file dashboard Excel yang akan dikirim secara personal. Selanjutnya setelah selesai download, akan muncul form menu login seperti di layar. Selanjutnya, Anda bisa memasukkan username dan password-nya. Jika Anda sudah berhasil masuk ke halaman utama, maka langkah selanjutnya adalah memahami seluruh komponen yang ada dalam dashboard aplikasi ini. Ada 5 komponen utama, yakni A. Slincer, B. Prognosa pangan per wilayah, per komoditi, C. Line chart, perkembangan dan proyeksi harga bulanan, ketersediaan dan kebutuhan, D. Highlight prognosa pangan, serta tonase neraca, ketersediaan dan kebutuhan pangan seluruh komoditas. Dan E. Update data. Selengkapnya Anda bisa lihat di layar secara detail. Komponen pertama adalah Slicer. Tombol ini, ada di bagian sebelah kiri, digunakan untuk memilih kriteria yang akan ditampilkan dari bagian utama prognosa pangan. Di antaranya terdiri dari 1. Tombol on-off Slicer, menampilkan menyembunyikan Slicer, 2. Tahun, 2018 sampai 2024, 3. Bulan, Januari sampai Desember, 4. Pulau, 5. Provinsi, dan 6. Komoditas, yang terdiri dari 10 komoditi. Untuk memastikannya, silakan Anda mencobanya, satu persatu.
Kita akan ambil contoh, jika data yang diklik seperti dalam gambar di layar, maka data-data yang muncul dalam kotak bagian utama prognosa pangan per wilayah, akan merepresentasikan kondisi prognosa pangan untuk komoditas cabai merah keriting, pada periode bulan Agustus tahun 2021, di Provinsi Jawa Timur seperti berikut. Silakan Anda cermati, gambar peta Jawa Timur dengan segala kelengkapan informasinya, yang sudah ditampilkan. Berikutnya slicer pulau, berfungsi, hanya jika ingin menampilkan peta kondisi prognosa pangan provinsi-provinsi dalam satu pulau. Misalnya, untuk memunculkan peta per pulau, Anda dapat mengklik tombol logo seperti gelas anggur, pada kotak slicer provinsi, menghilangkan filter provinsi. Selanjutnya pada kotak pulau, pilih salah satu pulau yang diinginkan. Sebagai contoh Pulau Jawa, misalnya. Maka pada bagian peta akan muncul gambar Pulau Jawa secara utuh, seperti di layar. Silakan Anda cermati gambar peta di layar, maka akan terlihat provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan kondisi prognosa pangan masing-masing, yang ditunjukkan dengan indikator warna. Banten misalnya, warna oranye tua atau kategori 5, artinya neracanya defisit, harga di atas HIT 0-10%, Jawa Barat, kuning, atau kategori 3, yang artinya neracanya defisit, harga di atas HIT, lebih dari 10%, dan seterusnya. Demikian juga untuk komoditas lain dan periode maupun pulau tertentu, tinggal Anda pilih. Sebaliknya, jika Anda ingin menampilkan peta kondisi prognosa pangan provinsi seluruh Indonesia, silakan klik kembali tombol pada kotak slicer, pulau, maupun provinsi, hingga warna teks highlight-nya menjadi oranye semua, seperti pada gambar di samping. Maka pada bagian peta akan muncul seperti di layar, yakni seluruh provinsi di Indonesia, dengan kondisi prognosa pangan masing-masing, yang ditunjukkan dengan indikator warna. Tinggal Anda cermati provinsi dan pilihan komoditasnya. Selanjutnya Anda cermati komponen B, yakni prognosa pangan per wilayah per komoditi. Kita akan ambil contoh, jika pada slicer terpilih cabai merah keriting atau CMK, Agustus, tahun 2021, Jawa Timur. Maka akan muncul beberapa komponen seperti di layar. Pertama, tabung 1. Neraca surplus sebesar 58,02%, tabung 2, harga eceran CMK di bawah HET sebesar 25,51%, bagan spedo, adalah kondisi prognosa pangan pada kategori 1 atau hijau tua, yaitu neracanya surplus, harga di bawah HET. Berikutnya bagan tonase supply, demand dan neraca. Dapat dibaca sebagai berikut, surplus sebesar 1.603 ton, kebutuhan sebesar 13.951 ton, dan ketersediaan sebesar 15.554 ton. Berikutnya bagan atau gambar peta, yang menjelaskan kondisi prognosa pangan di Jawa Timur, pada kategori 1, hijau tua, yaitu, neraca surplus, harga di bawah HET. Dan bagan terakhir, yakni kondisi harga rata-rata di tingkat produsen, pedagang grosir, pedagang eceran atau konsumen, serta HET maupun HAP-nya. Selanjutnya C atau komponen lain chart bulanan atau perkembangan aktual dan proyeksi. Sebagai contoh, jika pada slicer dipilih cabai merah keriting atau CMK, Agustus, tahun 2021, Jawa Timur. Maka bagan perkembangan ketersediaan dan kebutuhan serta proyeksi akan menampilkan perkembangan tonase bulanan untuk ketersediaan dan kebutuhan, serta proyeksinya. Lain dengan warna solid merupakan tonase aktual, lain dengan warna garis putus-putus merupakan tonase hasil proyeksi. Bagan selanjutnya yang di bawah, akan menampilkan perkembangan harga, tingkat eceran periode bulanan dan HET, HAP, serta proyeksinya. Lain atau garis dengan warna solid, merupakan harga aktual, lain dengan warna garis putus-putus, merupakan harga hasil proyeksi. Sebagai catatan, kedua bagan ini menggunakan data aktual dalam dashboard, hanya sampai bulan Juli 2021. Untuk itulah, data harus selalu diupdate, agar mendapatkan hasil atau gambaran terkini, sesuai waktu yang kita inginkan. Komponen berikutnya, D, yakni highlight prognosa dan neraca pangan komoditas. Kita ambil contoh, jika pada slicer dipilih cabai merah keriting atau CMK, Agustus, tahun 2021, Jawa Timur. Maka akan menampilkan prognosa pangan seluruh komoditas di provinsi dan bulan tahun terpilih, sesuai warna dalam legenda atau bagan warna seperti di layar.
Misal, di Jawa Timur periode Agustus 2021, telur ayam, hijau tua, neracanya surplus, harga eceran di bawah HET, bawang merah, kuning, begitu juga seterusnya. Berikutnya bagian di sebelah kiri, menampilkan tonase neraca, kebutuhan, dan ketersediaan seluruh komoditas di provinsi dan bulan tahun terpilih. Misal, telur ayam ras di Jawa Timur periode Agustus 2021, menunjukkan warna biru muda atau ketersediaan 130.763 ton, warna oranye atau kebutuhan sebesar 36.325 ton, hijau kondisi surplus, 94.437 ton. Demikian juga dengan komoditas lain, seperti kedelai di periode yang sama, ketersediaan 2.672 ton, kebutuhan 4.593 ton, dan defisit atau warna merah 94.437 ton. Selanjutnya poin E, yakni input dan update database. Anda dapat mengklik tombol update data yang letaknya di bagian slicer paling kiri bawah. Maka, akan muncul tampilan seperti di layar. Untuk diperhatikan, database dalam dashboard telah mencakup 1. Data aktual, bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Juli 2021, dan kedua, data proyeksi Agustus 2021 sampai Desember 2024. Untuk itu, dashboard hanya perlu melakukan proses updating data saja, sampai dengan Desember 2024. Updating data aktual perlu dilakukan setiap bulan. Updating data proyeksi juga perlu dilakukan setiap bulan, atau maksimal setiap 3 bulan. Updating dilakukan dengan melakukan forecasting terhadap data aktual terbaru. Sehingga akan membantu kita, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, dan aktual, tentunya. Berikutnya masih di input dan update database. Saat kita akan melakukan updating data. Pertama yang harus kita pahami, seluruh data akan muncul pada tabel di bagian bawah. Opsi pertama, update data dapat dilakukan dengan mencari data dengan scroll up, down, kemudian memilih mengklik baris data yang akan diedit, setelah itu klik tombol edit. Opsi kedua, yakni pada menu drop down, search by, pilih salah satu kategori data menurut tanggal, pulau, provinsi, komoditas, submit by atau submit on. Kemudian pada menu isian search value, ketik nilai yang dicari. Selanjutnya pilih atau klik baris data yang akan diedit dan klik tombol edit. Demikian seterusnya. Berikutnya masih di tahapan input dan update database. Misalkan, pada menu, search by, tanggal dan, search value, 1 Juli 2021, penulisan tanggal harus menggunakan format day, month, year. Maka pada tabel di bawahnya akan muncul seluruh data pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2021, seperti tampilan di layar. Setelah tahapan tersebut, Anda bisa pilih atau klik baris data yang akan diedit, setelah itu, klik tombol edit. Masih di tahapan yang sama, setelah klik tombol edit di tahapan sebelumnya, maka muncul tampilan seperti di layar. Selanjutnya, Anda ketik data yang ingin disesuaikan, dan jangan lupa simpan dengan mengklik tombol save, kemudian, yes, dan, OK, seperti tampilan di layar. Berikutnya, Anda juga perlu memperhatikan tombol-tombol berikut seperti di layar. Yakni tombol reset, digunakan untuk mengulang proses input data. Tombol print, digunakan untuk mencetak ringkasan data yang telah diinput. Tombol delete, digunakan untuk menghapus data terpilih dalam tabulasi. Dan klik tombol keluar, untuk mengakhiri proses edit atau input data. Bagaimana? Memang tidak mudah. Namun, jika Anda terus menggunakan aplikasi ini secara berulang, pasti akan bisa dan terbiasa. Satu lagi, kembali kami ingatkan, untuk kelengkapan informasi dalam aplikasi ini, pemenuhan kebutuhan dan updating data secara periodik berkelanjutan, menjadi kuncinya. Selamat mencoba, semoga video tutorial ini dapat membantu, dan bermanfaat bagi Anda. Demikian, tutorial dashboard Pro Pangan kita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.